Nah, sekarang keterangan mengenai basic programming logika dasar untuk pemrograman. Jalur yang dilewati oleh proses dapat berupa jalur berurutan atau sequence, bisa juga percabangan, branching, bisa juga pengulangan atau looping. Jadi ada 3 macam: sequence, branching, dan looping. Program dibangun dengan menggunakan jalur-jalur tersebut. Yang pertama, jalur berurutan, sequence. Mula-mula proses di A. Setelah dari A kemudian dilanjutkan ke B, dilanjutkan ke C, dilanjutkan D, dilanjutkan lagi ke E, dan seterusnya. Ini berurutan ya, A, B, C, D, E. Kemudian branching atau percabangan dari A menuju B, di B menuju proses C. Di proses C ini terjadi percabangan. Kalau kondisi benar atau ya, maka dia akan diteruskan ke D, E, F, dan G. Apakah kondisinya benar? Tidak benar. Maka dia akan diteruskan ke H, I, dan selanjutnya balik lagi ke G. Jadi di sini keterangannya setelah mengerjakan proses A dan B, kemudian proses C. Pada C terjadi proses decision atau opsi pilihan. Dengan melihat kondisi hasil pengolahan data, program akan memilih teruskan ke D atau H. Sebagai contoh, misalnya pada program telah ditentukan bila nilai data sama dengan 0, maka proses diteruskan ke proses D, E, F, dan G, dan seterusnya. Bila nilai data tidak sama dengan 0, maka proses diteruskan ke proses H, I, dan proses G, dan seterusnya. Itu tadi dinamakan percabangan atau branching. Yang ketiga adalah looping atau pengulangan. Di sini dari A menuju B, menuju C, menuju D, menuju E, kemudian menuju F. Ini menuju F. Di F di sini terjadi perubahan. Apakah kalau Y dia akan diteruskan ke G, tapi kalau no dia akan muter balik ke H, kemudian I, dari I balik lagi ke C. Ini adalah proses pengulangan ya. Sekarang kita akan belajar namanya proses iterasi. Proses iterasi adalah proses looping yang selalu menghasilkan perubahan nilai baru yang disebut iterasi. Jadi iterasi dirumuskan dalam bentuk X sama dengan X plus A, di mana A harus merupakan angka numerik, harus merupakan angka ya, angka numerik yang konstan, artinya nilai A ini tidak boleh berubah. Rumus iterasi adalah X sama dengan X plus A, di mana A adalah angka numerik. Di sini nilai X yang di sebelah kiri ini dinamakan nilai X yang baru, sedangkan nilai X ini dinamakan nilai X yang lama. Sebagai contoh, misalnya rumus iterasi P sama dengan P3, dan misalnya sebagai awal tentukan P0, ya, artinya P yang awal adalah 5. Maka pada langkah pertama, P yang pertama sama dengan P yang ke-0 ditambah 3, hasilnya 8. Kemudian P yang kedua sama dengan P1 ditambah 3, 11.
P yang ketiga sama dengan P yang kedua ditambah 3, 14. Demikian seterusnya. Itu tadi adalah rumus iterasi. Sekarang ada rumus yang mirip dengan iterasi, yaitu kumulasi. Rumusannya sama, X yang baru sama dengan X yang lama ditambah A. Hanya saja A ini adalah nilai variabel yang nilainya tidak konstan. Artinya nilai variabel itu berubah-ubah. Kalau yang tadi ini A-nya ini numerik konstan. Kalau yang tadi itu konstan, kalau yang ini tidak konstan. Misalnya kita menghitung total gaji pokok karyawan. Rumusnya TT sama dengan TT plus GB. GB itu gaji pokok. Misalnya ini ada nomor, nama, gaji pokok, kemudian iterasi keberapa, dan ini total. Kita akan menghitung total. Nomor 1, namanya Adi misalnya. Gaji pokoknya 400.000. Maka iterasi yang pertama, ya 400.000 itu. Nilai dari TT itu adalah 400.000. Kemudian Rini ini mempunyai gaji pokok 700.000. Maka pada iterasi yang kedua totalnya berapa? Ya 40.000 ditambah 70. 400.000 tambah 700.000 mendapatkan 1.100.000. Kemudian Joni gajinya 750.000. Maka pada iterasi ketiga ditambahkan 1.100.000 ditambah 750.000 menjadi 1.850.000. Begitu seterusnya sampai nomor 5 ini. Hanya saja di sini proses kumulasi ini nanti melibatkan perintah read data yang nanti juga akan kita pelajari.